bab 1 yaitu profil dan pengembangan. Yang pertama, profil perusahaan. UMKM Brothers Bakery mulai dirintis pada tahun 2019 oleh kakak beradik yang bernama Jainal Muharram dan Ragil Ramadan yang saling bekerja sama dalam segi permodalan dan produksi, yang juga merupakan cikal bakal pencetus nama Brothers pada usaha tersebut. Yang kedua yaitu rencana pengembangan. Yang pertama, menambah skala produksi dan membuat produksi roti menjadi terjadwal untuk memperluas wilayah pemasaran Brothers Bakery. Yang kedua, melakukan perluasan pemasaran hingga keluar kota seperti Bandung dan Tasikmalaya dengan menambah armada kendaraan motor roda 3 sebagai sarana pengantar produk Brothers Bakery. Untuk selanjutnya, bab 2, strategi pemasaran. Berdasarkan data permintaan potensial rata-rata Brothers Bakery pada tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 20.815 dan permintaan pasar pada pesaing dan Brothers Bakery sebesar 95.884. Rata-rata market share Brothers Bakery untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 20.815 dan market share untuk pesaing dan Brothers Bakery sebesar 21,7%. Data target penjualan Brothers Bakery pada tahun 2024 sampai dengan 2028 rata-rata yaitu 75.215, yaitu penjualan mengalami kenaikan sebesar 10% per tahunnya. Sehingga strategi pemasaran yang dibuat oleh Brothers Bakery yaitu dengan mendistribusikan produk Brothers Bakery ke Garut dan Tasikmalaya, sehingga strategi promosinya sendiri dengan menggunakan media sosial WhatsApp, Facebook maupun Instagram, dan menggunakan jasa promosi pada selebgram atau konten kreator yang memiliki followers ribuan sehingga lebih banyak dijangkau pengguna media sosial di berbagai daerah. Selanjutnya, bab 3, aspek teknis dan operasional. Yang pertama, manajemen pengadaan. Dalam penyediaan bahan baku, pemilik UMKM Brothers Bakery telah mempunyai langganan grosir sebagai pemasok untuk berbelanja bahan baku produksi sehingga perusahaan tidak lagi kesulitan dalam membeli bahan baku dan juga bisa mendapatkan harga terjangkau. Selanjutnya, pada pengoperasian produk. Yang pertama, ada proses pembuatan roti yang dimulai dari penimbangan bahan baku, pencampuran atau pengadukan bahan-bahan, kemudian pemanggangan dan penirisan roti, kemudian pengemasan roti ke plastik. Yang kedua, distribusi produk. Setelah roti siap dikemas, proses selanjutnya merupakan pendistribusian ke beberapa daerah seperti Garut, Bandung, dan Tasikmalaya melalui karyawan pemasaran yang mengantarkan roti ke beberapa toko dan konsumen dengan menggunakan motor roda 3. Kemudian bab 4 ada aspek manajemen dan organisasi. Awalnya Brothers Bakery struktur organisasinya hanya ada owner, bagian produksi dan bagian pemasaran yang dijalankan oleh kedua owner secara bergantian. Namun karena kita ingin mengembangkan bisnis Brothers Bakery, maka dari itu kita akan merekrut satu orang bagian pemasaran saja, sedangkan sisanya masih dijalankan oleh owner langsung. Kemudian bab 5 ada aspek keuangan dan analisis kelayakan. Pertama, kebutuhan investasi tambahan. Kita akan menambahkan motor roda 3, laptop, meja dan kursi kerja, dan juga rak penyimpanan sebanyak 1 unit dengan total pembelian sebesar 46.800.000. Selanjutnya, untuk sumber permodalan dan biaya modal, kita akan mengajukan pinjaman kepada KUR BRI dengan total pinjaman sebesar 50 juta rupiah dengan suku bunga 6% flat setiap tahunnya dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun. Pada laporan laba rugi dengan target penjualan pada tahun 2024 sebanyak 61.600 pieces roti dan pada tahun 2025 sebanyak 67.760 pieces roti dan pada tahun 2026 sebanyak 74.536 pieces roti dan pada tahun 2027 sebanyak 81.990 pieces roti dan pada tahun 2028 dengan penjualan 90.189 pieces roti, kita akan mendapatkan laba bersih sebesar 48% hingga 52% per tahun. Selanjutnya, untuk analisis kelayakan aspek keuangan dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama, payback period. Kita mampu mengembalikan hutang pokok pinjaman selama 10 bulan saja, dan untuk net present value kita mendapatkan hasil present value sebesar Rp230.321.157. Dan untuk metode internal rate of return atau IRR, kita mendapatkan hasil 10,45%, di mana hasil itu menyatakan bisnis yang kita analisis dinyatakan layak karena nilai tersebut berada di antara 10 hingga 30%. Selanjutnya, untuk metode return on investment, kita mendapatkan hasil sebesar 142%.
Dengan hasil tersebut juga bisnis yang kita analisis dinyatakan layak karena nilai tersebut sudah memenuhi standar. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami mengenai studi kelayakan bisnis pengembangan skala produksi Brothers Bakery. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.